Adi perkara kang adipake sapa ngatasi sira takun mongko sira min abadin nasi wong kang paling wong kang paling ahli ibadah wa ma ing make sapa Allah alaika pun mongko ana sapa sira aura annasi iku luwih wiraine menungso wardo lan relalah ridho sapa sira bima klan perkang bagi Allah sapa Allah takun mongko ana sapa sira min agnan nasi iku sugih menungso. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau kamu ingin dianggap orang yang ahli ibadah di sisi Allah, ya, di sisi Allah kan ya. Kalau kamu sebagai ahli ibadah, maka kerjakanlah perkara-perkara yang fardu yang dipakai kalian. Seperti pertanyaan masuk Islam kemarin. Gimana kalau ada orang surat tapi fardunya bolong-bolong, yaitu kurang bagus. Nah, itu yang wajib dulu, baru yang sunnah. Yang Anda kerjakan yang wajib dulu, baru yang sunnah. Jangan kebalik, sunnahnya dikerjakan, wajibnya tambah tidak dikerjakan, itu terbalik. Nah, maka ya nggak bagus seperti keluarga, suami sama istri sama anak senang diajak pelesiran, senang diajak ke wisata, tapi makan tiap harinya tidak diopeni. Kira-kira bahagia tidak kira-kira? Wisata bahagia, tapi ketika tiap harinya ya istri anaknya itu muring-muring, makanannya tidak ada. Nah, itu sama dengan semacam itu. Nah, jadi yang penting makan minum anak istrinya tercapai dulu, tercukupi dulu, baru kemudian keluar jalan-jalan. Sama dengan itu. Orang kalau wajib kerjakan dulu, baru yang sunnah. Kalau Anda ingin dicintai Allah, ingin dianggap sebagai orang yang paling ahli ibadah. Wastanib, kemudian Allah haramkan kamu itu wirai. Wirai itu apa? Wirai itu para ulama berdasarkan namanya orang yang menjaga diri dari perkara. Apa perkara yang seperti itu? Perkara yang seperti itu perkara yang masih belum jelas halal dan haramnya. Jadi Rasulullah mengatakan bayyinun wa innal harama bayyinun umurun mustabahatun. Bahasanya ada perkara yang haram itu jelas, tapi ada perkara yang haram dan halal tadi. Maka gimana? Menjauhi perkara yang mutasabihat tadi, perkara yang salah. Kenapa kok semacam itu? Jangan sampai gara-gara kita melakukan perkara masuk ke dalam perkara yang haram. Memang itu menggoda manusia itu dengan cara yang sangat lihai, sangat halus. Contohnya dulu ada seorang ahli ibadah, dia itu tidak pernah keluar dari gampangannya gereja. Suatu saat ternyata ada 3 orang bersaudara yang pergi perang. Pergi perang ke negara lain, kebetulan mereka punya adik perempuan. Mereka bingung, ya kita semua mau perang, kemudian adik kita titipkan siapa? Maka kemudian mereka dengar, oh itu loh, ada si fulan, ahli ibadah, tidak pernah keluar dari dari rumahnya, selalu ibadah, terus kita
titipkan sama dia saja. Nah, akhirnya gimana? Akhirnya benar mereka datang ke situ, mereka nitip pada orang ahli ibadah itu. Orang ahli ibadah itu pertamanya tidak mau, tidak bisa nih saya ibadah terus di rumah ya, saya tidak bisa kemana-mana. Wah, tolonglah ini, tidak ada yang jaga, tidak ada yang bisa kita percaya kecuali jenengan Pak. Akhirnya kemudian lama-lama dia mau, ya saya tidak apa-apa dititipi, tapi tolong bikinkan rumah di sebelah, di depan saya. Tidak boleh ada Anda di rumah saya. Karena saking hati-hatinya dia. Maka betul, dibikin rumah di depan rumah ahli ibadah tadi. Kemudian dia juga mensyaratkan, saya mau memberi makan, tapi catatannya, nah, tapi syaratnya ketika saya ngasih makan, adik kamu harus di rumah, pintunya dikunci, tidak boleh keluar. Nanti makanan tak taruh di depan sana. Nah, betul itu, dituruti. Jadi selama berapa bulan masih lancar. Lama-lama setan tuh membisiki hati ahli ibadah tadi. Wah, masa kamu nggak kasihan sama itu, sama apa namanya, adik perempuannya orang-orang tadi. Sudah 3 bulan loh, tidak ada yang diajak bicara, tidak ada yang diajak ngomong-ngomong, nanti kasihan itu bagaimana nasibnya. Nah, kamu ajak ngomong-ngomong aja lah. Ketika ngasih makanan, diajak ngomong-ngomong dari balik pintu. Jadi dia orang wanitanya masih di dalam, tapi di luar ngomong-ngomong semacam itu. Akhirnya betul, dia tertipu dengan setan. Akhirnya ketika naruh makanan, ngomong-ngomong sebentar. Ngomong-ngomong sebentar. Lama-lama kenaan. Nah, ya, lama-lama kenaan. Akhirnya bicaranya jadi lama. Nah, jadi lama. Berapa waktu kemudian, berapa minggu kemudian, setan bilang, wah masa kamu tega sih? Ini saudara-saudara tidak ada ya? Masa ngomong-ngomong cuma di balik tembok? Ya dibuka lah sedikit. Supaya apa? Supaya dia bisa tahu wajah kamu bisa tahu wajah dia, ngomong-ngomong jadi lebih enak. Ya betul, dibuka dikit. Lama-lama jadi banyak. Lama-lama kemudian setan bilang, ya kalau kamu ngomong di depan pintu rumah tadi ya tidak pantas, nanti kalau dilihat orang gimana? Kalau ketahuan orang kamu ahli ibadah kok ngomong-ngomong sama cewek, ya supaya enggak kelihatan, masuk ke rumahnya aja, depan saja, enggak sama dalam-dalam. Nah, anaknya nanti biar di kamar, kamu di depan, di ruang tamu saja. Ya benar ngomong akhirnya. Lama-lama, kumpul di ruangan. Lama-lama, ya nama setan itu. Akhirnya kemudian, masa kamu enggak pengen lihat wajahnya gini. Ya, akhirnya lihat wajahnya, akhirnya di kamar. Lama-lama kemudian gimana? Ya masa enggak kamu pegang? Kasihan udah lama enggak dipegang. Lama-lama ya zina akhirnya. Ketika sudah berzina, akhirnya kemudian setan bilang, lah kamu itu gimana? Membisiki di hatinya. Ini nanti kalau ketahuan sama saudaranya gimana nasib kamu nanti? Orang ibadah kok zina sama adik mereka. Kalau gitu, suruh menggugurkan kandungan saja. Nah, dibunuh saja. Akhirnya dibunuh, kandungannya digugurkan, dibunuh, ditaruh di bawah rumah tadi, tutupi tanah. Nanti kalau saudaranya tanya gimana? Ngomong saja, saudara kamu sakit, kemudian meninggal dunia. Kuburkan. Tunjukkan kuburan yang jauh, gitu, biar mereka mengunjungi di sana. Ternyata betul. Berapa tahun kemudian mereka datang, tanya, gimana saudara kami nasibnya? Saudara kamu itu jatuh sakit, kemudian meninggal dunia, kuburannya di sana itu jauh. Akhirnya ternyata mereka percaya, namanya ahli ibadah. Ahli ibadah dipercaya. Nah, kemudian ternyata beberapa waktu kemudian salah satu saudara mereka itu mimpi ditemui sama adiknya. Adiknya nangis, cerita bahwasanya dia sudah dibunuh sama si ahli ibadah itu dan dikubur di dalam rumah. Nah, kemudian dia ngomong sama saudara-saudaranya. Awalnya mereka tidak percaya, tapi lama-lama kemudian namanya manusia pengen tahu, berendak ya. Akhirnya kemudian mereka betul-betul datang ke tadi, dibongkar, ternyata ada tengkorak dan tengkorak bayi di situ. Ini namanya setan semacam itu. Setan itu menggoda manusia itu dengan cara yang sederhana, salah satunya adalah dengan perkara yang haram. Karena itu Allah mengatakan, kalau kamu ingin jadi orang yang wirai, ya jauhilah perkara yang haram, terutama subhat tadi. Warudo lan rela sapa sira bima kelan perkara
Qasama kang bagi sapa Allah laka marang sira takun mongko ana sapa sira min badin nasi min agnasi saking luwih sugih-sugih menungso. Jadi ini sudah berkali saya terangkan. Orang itu kalau pengen menjadi orang yang kaya itu sebetulnya gampang. Gampangnya gimana? Anda harus kepada kita. Karena perjalanan hidup orang itu beda-beda. Ada orang yang memang ditakdirkan kaya, ada orang yang ditakdirkan miskin, ada orang yang ditakdirkan sehat, sakit-sakitan. Kalau semua orang itu bisa menerima takdirnya menurut Subhanahu wa taala, ya jadi orang yang kaya, tidak butuh apa-apa. Kenapa kok kadang-kadang apa namanya kita lihat orang itu menjadi susah, orang itu menjadi tidak bahagia karena memang dia tidak ridho, tidak rela dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Nah, ini di sini sudah sering kita ceritakan pada awal dulu. Rawahu wa tabi'in hadis sapa Ibnu Adiyin sapa Ibnu Adi. An Ibnu Mas'udin saking Ibnu Mas'ud. Nah, hadis ini itu hadis yang lemah, yang kuat tidak sampai kanjeng Nabi, tapi kepada sahabat Ibnu Mas'ud saja. Nah, kita teruskan atau ada yang mau tanya diteruskan tanya jawab silakan. Kalau kita teruskan kita baca lagi. Silakan. Mau tanya atau mau teruskan saja? Terus. Oh terus ya kita teruskan aja. Ini kan sesuai permintaan saya.